dulu lama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa. Ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan. Bahwa kita kejawen malam mau mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, bersama Indonesia senang rokok. Saya rokok ini sekarang di rumput di rokok bambu. Orang akan tiga gemblong dari senengannya baik, bareng cokot ikut dari baik semula. Lah itu ya, lah kalau itu gak mau kita, kami itu ngawur nanti. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini akan saya sampaikan beberapa contoh apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh kita ini, yaitu Gus Baha, ya. Dalam beberapa ceramahnya, ya, Gus Baha itu ternyata juga banyak mengkritisi amalan-amalan kita yang selama ini kita sudah lakukan dan sudah bertahun-tahun, ya, sudah ya bisa jadi juga sudah ratusan tahun gitu ya. Lalu akhir-akhir ini Gus Baha banyak mengungkap ibadah-ibadah yang ternyata ada yang lebih sahih gitu ya. Jadi ternyata semakin banyak riwayat-riwayat, ya, hadis-hadis, sunah-sunah Rasulullah, ya, yang sahih-sahih itu ditemukan, maka ternyata ada ya tidak sedikit, ya, cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang bagaimana ibadah Rasulullah itu sebenarnya gitu ya. Salah satu contoh misalnya Gus Baha itu mengkritisi tentang witir gitu ya. Witir itu kan sholat yang ganjil, ya. Namun selama ini kita melakukannya genap, ya. Jadi dan sholat itu kan konon berdiri sendiri, ya. Jadi kalau sholat itu sudah selesai 2 rakaat, ya sudah, itu dianggap sholat yang mandiri, ya. Jadi nanti witirnya yang cuma 1 itu yang witir gitu ya. Jadi 2 tambah 1 itu 2-nya itu bukan witir. Witirnya itu justru yang 1 itu gitu loh. Ini kan dikritisi oleh Gus Baha. Bahkan Gus Baha sampaikan tidak hanya Gus Baha yang mengkritisi itu, kan juga imam mazhabnya mayoritas di Indonesia ini kan Imam Syafi'i yang mengkritisi itu. Bahkan witir itu kan sholat teraneh di dunia, ya. Itu kan kritikannya Gus Baha. Itu kalau yang ngomong saya misalnya gitu ya, itu langsung sudah Wahabi gitu ya. Ini pengikut Wahabi baru. Ada Wahabi lagi nih, tambah lagi Wahabi gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah. Semakin banyak Wahabi asik kok. Ya, semakin banyak yang seperti Rasulullah. Semakin banyak Wahabi, semakin banyak yang seperti Rasulullah. Jadi kuncinya jangan takut dicap Wahabi. Kalau ternyata siapapun yang ingin seperti Rasulullah selalu dicap Wahabi. Nah ternyata Gus Baha ini juga Wahabi nih. Karena ngikut inginnya mirip-mirip Rasulullah. Yang lain lagi misalnya tentang roh, ya. Itu kalau saya yang ngomong tentang roh ini sudah, ini Wahabi baru, Wahaboy malah gitu ya. Jadi ternyata tentang roh juga bertentangan dengan kebanyakan orang Indonesia saat ini, ya. Gus Baha itu sampaikan tentang roh itu nggak ada roh pulang ke rumah itu cerita kejawen. Apalagi diberi sandingan atau sajen-sajen, ya. Diberi makanan-makanan tertentu di misalnya malam tertentu, malam Jumat misalnya, diberikan bubur gitu ya. Ditaruh di taning-taning gitu kecil-kecil gitu. Lalu kalau berkurang katanya dimakan oleh mbahnya atau orang tuanya yang sudah meninggal. Itu kata Gus Baha apa? Itu dari kejawen. Dan itu tidak hanya bid'ah, kata Gus Baha. Itu ngawur, tidak hanya bid'ah tapi ngawur.
Nah, ternyata Gus Baha ini Wahabi nih. Gawat ini Gus Baha ini. Pengikut Wahabi bertambah 1, Gus Baha. Ada lagi tentang kunut. Kita meyakini selama ini kunut itu ya mungkin sunnah muakkad ya. Sunnah muakkadah. Tapi ternyata dalam prakteknya kan seperti wajib. Sekali lagi dalam prakteknya seperti wajib. Bahkan ya wajib. Karena kalau keliru imam-imam itu kalau lupa baca kunut itu kan sujud sujud sahwi ya. Itu kalau jadi saya beberapa kali menemui sujud sahwi kalau imam itu salah tidak lupa baca doa kunut ya. Ternyata Gus Baha pengikut Wahabi lagi gitu ya. Gus Baha itu ternyata nggak kunut loh. Artinya seringkali meninggalkan kunut. Jadi kunut itu menurut Gus Baha itu justru yang seperti Rasulullah, kunutnya itu kunut nazilah kan. Jadi tidak selalu kunut. Kunut itu hanya kalau diperlukan. Ya, kalau ada kejadian-kejadian besar ya, persis seperti pengennya Rasulullah, seperti amalannya Rasulullah, seperti ibadahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah dulu kunutnya kan juga gitu, karena ada nazilah, karena ada keperluan, ya, karena ada kejadian besar, maka Rasulullah kunut, ya, atau kunut di sholat witir misalnya, ya, itu bisa dilakukan. Jadi ternyata Gus Baha itu sering tidak kunut, ya, karena apa? Ternyata yang diambil juga mengikuti siapa? Mengikuti Abu Hanifah, ya, tidak dikatakan mengikuti Imam Syafi'i, tapi mengatakan ikut Abu Hanifah. Lah Abu Hanifah itu kan beda mazhab, bukan mazhab Syafi'i, tapi ternyata diikuti tuh Wahabi tuh. Kan harusnya ngikuti nggak ngikut Abu Hanifah. Tapi ternyata insya Allah memang dalilnya yang lebih soheh, ya, yang diikuti adalah yang lebih soheh, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu. Dan ini betul kok ya. Jadi, tapi sekali lagi, Gus Baha Wahabi atau tidak, yang pasti Gus Baha itu berusaha, ya. Gus Baha itu berusaha mendapatkan dalil-dalil yang soheh, ya, tentang bagaimana ibadah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ya walaupun Gus Baha juga tidak menganjurkan, harusnya itu juga dianjurkan ke jamaahnya untuk ngikut gitu loh. Apa yang beliau yakini mestinya juga dilakukan oleh jamaahnya, ya. Kurangnya di sini saja sebetulnya. Gus Baha itu harusnya ya mungkin karena takut dicap Wahabi gitu ya, tidak berani apa yang dia yakini itu untuk dilakukan oleh para jamaahnya gitu ya. Harusnya berani saja ya, tidak masalah. Sampaikan aja ini yang lebih soheh. Ayo kita melakukan ibadah ini dengan dalil yang lebih soheh gitu loh. Jadi bukan dipakai sendiri. Kebenaran kan seolah-olah dipakai sendiri nih, ya. Pemahaman ini hanya dipakai oleh Gus Baha sendiri. Keilmuan ini dipakai Gus Baha sendiri. Mestinya ilmu yang diyakini Gus Baha ini benar, berani juga untuk menerapkan kepada seluruh umat Islam di Indonesia ini gitu ya. Khususnya di jamaahnya gitu ya. Sehingga ibadah-ibadah yang sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah itu benar-benar menggema, benar-benar diikuti oleh seluruh orang Indonesia dan meninggalkan apapun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang guru kita itu Rasulullah. Jadi ulama seperti Gus Baha ini semakin hari semakin mencari riwayat-riwayat yang soheh, semakin banyak ditemukan riwayat-riwayat yang soheh, insya Allah ibadahnya akan mirip
dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi hanya sedikit contoh ya tentang witir. Gus Bahak berbeda, ya. Gus Bahak sama dengan orang-orang Wahabi tentang roh tidak pulang ke rumah di malam-malam tertentu itu kejawen, ya. Itu ajaran kejawen, bahkan tidak hanya bid'ah tapi ngawur gitu loh katanya Gus Bahak. Lalu tentang kunut, ya, kunut yang mengikuti Abu Hanifah bahwa kunut itu kunut nazilah yang tidak harus dilakukan setiap hari sepanjang masa, ya. Jadi ini hanya sebagian yang kita bisa temukan dari dalil-dalil sahih yang diikuti oleh Gus Bahak, diyakini oleh Gus Bahak. Dan keyakinan ini mestinya juga menjadi keyakinan kita semua bahwa setiap yang sahih itu kita yakini dan itu kita amalkan. Itulah sebagai ibadah kita. Agar apa? Agar kita tidak menyelisihi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering menganjurkan ke siapapun panjenengan, jangan takut kalau panjenengan itu berbeda dengan guru panjenengan. Takutlah kalau panjenengan ini berbeda dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apakah berbeda dengan guru kita berarti kita tidak menghormati guru kita? Bukan. Saya pernah contohkan kan, Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali, ya, Ahmad bin Hambal. Jadi 3 orang ini guru dan murid, tapi mereka saling menghargai. Ya, kalau ada perbedaan, muridnya tetap menghargai gurunya dan gurunya juga menghargai muridnya. Dan 3-tiganya ini juga perkataannya mirip. Miripnya di mana? Perkataannya mirip. Mazhabku itu hadis yang sahih. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang sahih, mereka tidak menolak. Bahkan ada yang mengatakan juga kalau ada hadis yang sahih, ya, tinggalkan mazhabku, tinggalkan pemahamanku, baik pada saat beliau itu hidup maupun pada saat beliau wafat. Jadi mereka meyakini saat meninggal pun kalau ada ajarannya, kalau ada pendapatnya, ya, ada mazhabnya yang berbeda dengan hadis sahih, apalagi hadis mutawatir, kita disuruh meninggalkan kok sama ulamanya itu. Imam ini mengatakan begitu, kita tinggalkan. Sekali lagi imam ini kan juga tidak maksum. Yang maksum itu kan hanya Rasulullah. Agama ini sudah sempurna. Maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesempurnaan itu sudah pasti. Islam ini sudah sempurna. Allah mengatakan sempurna, Rasulullah juga mengatakan sempurna. Jadi tidak perlu ada tambahan-tambahan. Kita yakini bahwa bisa jadi imam mazhab ini juga ada kekeliruan-kekeliruan. Kalau tidak ada kekeliruan, mestinya imam mazhab itu kan cukup 1. Tapi ternyata ada muridnya yang berbeda dengan gurunya. Dan gurunya itu juga ternyata, kalaupun saya meninggal dan ada mazhab saya, pandangan saya yang berbeda, pemahaman saya yang berbeda dengan ada hadis yang lebih sahih, mutawatir, ikutlah hadis sahih itu. Tinggalkan pendapatku. Itu loh. Jadi kita tetap menghargai bagaimana kehebatan ilmunya, alimnya, para ulama-ulama kita. Semuanya, siapapun yang kita pernah berguru kepada beliau-beliau itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk guru-guru yang kita ikuti dalam kajian-kajian di masjid, di musola misalnya. Tidak harus guru-guru formal di madrasah, di sekolah-sekolah agama misalnya, di pondok-pondok pesantren. Tidak, semua siapapun yang menyampaikan itu adalah guru-guru kita. Jadi kita berbeda dengan guru kita, asalkan kita ini sama dengan Rasulullah. Insya Allah
Guru kita juga mendapatkan pahala dari amalan-amalan kita. Karena kita tidak taklid buta kepada guru kita. Kalau guru kita keliru, mengapa kita harus pertahankan? Saya sering katakan, ayo lembutkan hati kita. Jangan membatu. Ya. Kita contoh apa yang sudah ditemukan oleh Gus Baha. Apa yang sudah disampaikan, dalil-dalil soheh yang sudah didapatkan oleh Gus Baha. Itu satu pelajaran. Ya. Jadi mengikuti Rasulullah itu suatu kewajiban. Mengikuti Rasulullah itu suatu kewajiban. Mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah, contoh-contoh Rasulullah. Ya. Lisan Rasulullah, apa yang sudah disetujui oleh Rasulullah, itulah ibadah yang seharusnya kita lakukan. Saya terus mendukung Gus Baha. Teruslah Gus Baha untuk bisa menemukan dalil-dalil yang sahih yang seharusnya itu bisa menjadi amalan kita semua. Biarlah kita relakan Gus Baha menjadi Wahabi. Semoga bermanfaat dan saya selalu senantiasa berdoa semoga kita semua dikumpulkan Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW dengan ridho dan rahmatnya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.